Jadi berarti pabrik itu juga pada saat produksi memasang mereknya, label itu mereknya sesuai permintaan dari pengusaha. Jadi pengusaha jadi di obat batuk itu begitu banyak merek, padahal sumbernya sama, hanya dikasih merek bilang enggak, merek A habis, merek B yang menjual sama saja banyak, jadi sama, jadi obat dengan masalah skincare juga sama, yang membedakan pengusaha siapa yang punya, kan itu masalahnya. Sehingga kalau BPOM berperan, seharusnya katakanlah skincare merek SS yang beredar, kan bisa saja SS dipanggil oleh BPOM dan ditanya pabrikannya di mana, karena dia kan hanya melabelkan namanya. Ini masalahnya. Jadi ada pabrik yang dipesan dengan jumlah tertentu, kandungan tertentu, tapi apakah pabriknya curang kan kita tidak tahu. Yang merasakan kan masyarakat. Dan masyarakat klaim bahwa karena merek misalnya SS, klaimnya ke SS, ada orang mereview, misalnya saya tidak mau berreview, harus ada dong, karena profesional, kan begitu. Sehingga BPOM itu jangan melihat, ya, ada orang misalnya klaimnya Pak Sunandoktif yang bisa mereview, padahal legal standingnya nggak ada. Itu masalahnya. Di satu pihak dia membantu masyarakat, memberi edukasi, tapi apakah dia memiliki legal standing? Itu persoalannya di situ ya. Persoalannya di situ. Kedua, apakah labnya terakreditasi? Jadi sekarang kita mau melihat mana kepentingan masyarakat, ya dia membantu. Tapi dari segi legalnya dia mengambil posisi instansi lain. Ini masalah. Jadi sebenarnya pro kontra. Ini masalahnya ini menyangkut produk, gitu ya. Kalau artinya kewajiban keuangan negara tentunya kan boleh aja kita. Sesuatu yang baik. Dia memberitahu masyarakat produk ini kurang bagus. Tapi ada yang percaya, ada yang meragukan. Dia sebagai apa? Dan ternyata setelah ditelusuri dia juga berkepentingan. Itu masalahnya. Jadi sebenarnya ini sudah seperti pertanyaan awal, ini sudah muter-muter, sudah tadi Pak Baliut kah? Ini masalahnya situ. Ini saya ada sedikit tadi masih kaitan dari yang Bang Pek itu sampaikan. Tapi pengusaha ini pada saat pabrik pada saat memproduksi, katakanlah membuat skincare tersebut, apa ada arahan dari pengusaha nih, kandungannya harus begini dan sebagainya? Kan itu pasti ada ya. Karena dia akan meminta yang kandungannya pemutih misalnya, yang bikin orang cincong ke apa gitu loh. Kan gitu. Tidak produksi jadi terus dibeli oleh pengusaha, tidak begitu. Tinggal dia ada keterlibatannya ya. Setelah kasih botol, desainnya bagus, ya, lalu tempelin stiker-stiker labelnya kan orang tertarik kan. Nah itu masalahnya. Jadi waktu meminta suatu produk ini untuk siang kah, malam kah, pemutih kah, atau apa, kan ada semua itu. Pesan di pabriknya, lalu di pabrikan mungkin ada wadahnya, memasukkannya seperti apa yang begitu menarik, dilabelin segala macam. Nah itulah yang menurut masyarakat bahwa yang memperoleh itu si pengusaha. Jadi dengan pabriknya, pabrik kan mendaur segala macam, mencampurkan lalu mengemas. Itulah tanggung jawabnya ya. Dalam dos yang bagus toh. Tanggung jawab pengusahanya mestinya artinya tahu dulu gitu ya. Kebutuhan masyarakat apa ya kan, dan dia juga mesti pemahaman juga dong ya mengenai kimia-kimia yang berbahaya atau enggak. Ada yang ditentukan juga untuk kesehatan kan gitu ya. Nah kemudian sekarang mungkin kita masuk lebih jauh lagi nih, Pak Sunan atau Pak Sunan. Sekarang dengan bisnis yang begitu babaliut itu, kemudian banyaklah terjadi kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan di sini ya. Yang ini mau mendapatkan ini, mau mendapatkan itu, sehingga terjadi seperti tadi kata Pak Petrus, saling mendahului gitu, ya toh. Karena ini adalah bisnis yang nilainya juga, bobotnya juga, putaran uangnya besar, sehingga muncul para reviewer gitu ya, yang kemudian katakanlah merasa bahwa
ini brand ini, pabrikan ini kelihatannya lampunya kencang ini, gitu. Tetapi artinya bermanfaat nggak untuk masyarakat apa enggak? Mulai dia kasih komentar kan gitu kan, oh ya punya barang ini segala macam. Nah, sekarang pertanyaan saya langsung kepada Pak Petrus ini ya, sebagai kuasa hukum dari Sheila Saukia. Di dalam kondisi katakanlah yang kami tahu sebagai masyarakat bahwa laporan kepada Nikita Mirzani ya terhadap apa-apa pasal-pasal ya yang sekarang dijadikan dasar sebagai mentersangkakan, ada pemerasan, ada pengancaman, ada undang-undang tidak pidana pencucian uang gitu kan, artinya sekarang dia lagi menjalankan sesuatu pemeriksaan dan bahkan kemarin baru diperpanjang penahanannya ya, karena kita tahu sama-sama tahu sebagai praktisi hukum mungkin ada berkas yang belum beres dan segala macam. Nah, Pak Petrus sebagai kuasa Sheila Saukia, kami mendengar gitu bahwa juga sekarang ini melaporkan juga gitu ya kepada satu sosok yang sama ya, NM juga kalau nggak salah ya, dengan pasal bahwa melakukan pencemaran kepada kliennya Pak Petrus ini, karena dikatakan ada statement, wah you ular lah, nanti akan bikin you punya produk ini kanker dan segala macam. Persisnya seperti apa? Makanya sampai kliennya Pak Petrus ini marah nih, mesti bertubi-tubi melaporkan lagi gitu. Jadi laporan yang kita lagi diproses sekarang ini kan laporan mengenai pemerasan, itu pengacaranya kalau tidak salah sendiri, dan itu sudah berjalan di mana RSA itu di mana kita sama-sama tahu penahanan kita ini kan sudah diperpanjang 40 hari dan bisa saja dapat diperpanjang 30 hari sesuai pasal 29 KUHP karena pembatasan belum lengkap, tapi itu urusan penyidik. Yang sekarang sesuai pertanyaan Pak Partahi bahwa laporan SS ini sebenarnya itu adalah laporan di mana ketika ya Nikita live dan mengatakan ya bahwa SS ini ular hantu dan itu laporan kalau nggak salah 15 Januari. Itu disampaikan di media ya? Ya dia waktu live. Waktu live. Ini bukan urusannya merekam secara tidak izin ya. Oh, kan beda lagi nanti. Ini kalau media kan ada masalah merekam segala sesuatu. Soal merekam di antara mereka juga banyak. Ya, ketika SS bicara. Tapi artinya dasar hukumnya Pak Petrus ini melaporkan ya atas nama kliennya tidak dengan rekaman, tetapi memang ada live yang dilakukan. Dia live. Oke ya. Waktu SS live dia mengatakan jangan beli skincare SS ular, SS hantu, dan kalau dipakai akan menimbulkan kanker kulit. Dan itu saya dampingi terakhir kemarin tanggal 20 Maret itu SS diperiksa sebagai pelapor yang melaporkan ucapan-ucapan Nikita. Lalu sekarang saya beredar rekaman lagi antara Nikita dengan suami SS. Itu juga ada, ya kan? Di mana pada pokoknya rekaman itu beredar, direkam ya pembicaraan antara Nikita dengan SS dan suaminya itu bulan November 2024. Oh, saya potong ke. Jadi menurut Pak Petrus ini laporannya mengenai masalah apa? Pelanggaran yang dianggap yang disampaikan Nikita tadi apa nih? Pasal-pasal apa? Jadi yang mengenai pernyataan Nikita mengenai SS ular, SS hantu, jangan memakai skincare dari produk SS atau merek SS karena akan menimbulkan kanker. SS tidak terima SS karena dia merasa saya kan manusia pengusaha yang bermartabat, bukan ular, bukan hantu. Nah, yang kedua, dia mengatakan bahwa akan menimbulkan kanker kulit. Dia hanya jawab saja, hanya menjatuhkan, padahal tidak ada suatu bukti, tidak ada satu contoh pengguna yang mengalami itu. Jadi dia tujuannya mengucapkan itu supaya di bulan Januari memang penjualan menurun. Tapi bukan soal penjualan yang dikeberatan karena hinaan-hinaan itu. Jadi pasal apa yang diambil? Pasal 2747 Undang-Undang IT tentang pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik ya. Oh. Dan ini sudah diperiksa, ya, sudah diperiksa, suaminya dan asistennya juga sudah diperiksa, asistennya yang si Irfan sama Pana juga sudah diperiksa. Polda Metro Jaya. Baik. Jadi laporan SS ini kepada Nikita bukan karena
mumpung di dalam, ini sudah lama terjadi, laporannya di bulan Januari. Hanya dalam proses klarifikasi baru dilakukan tanggal 20 kemarin, itu masih berjalan. Baik, ini kembali ke Pak Sunan ini. Pak Sunan sebagai kuasa hukumnya Oki, kemudian keberatan apa yang dirasakan gitu? Karena memang saya fair di sini mengundang, ya kan, bapak-bapak berdua ini, terutama Sunan mewakili kliennya tentunya, karena memang kami pernah undang juga di sini kuasa hukumnya Reza Gledis ya, saudara Julianus. Jadi kita kasih berimbang juga, ya maka dalam hal ini silakan Pak Sunan jelaskan gitu ya, kira-kira apa yang menjadi keberatan. Memang saya dengarkan dia keberatan, Pak Sunan juga keberatan, katakanlah wah ini harus masuk nih, seolah-olah ini oke, sama dokter harus masuk. Kira-kira gimana pendapatnya? Apa alasannya Pak Sunan ini nggak setuju dengan statementnya si Julianus ini? Iya, jadi menyampaikan statement-statementnya di beberapa kesempatan press conference media bahwa tidak cukup dengan hanya NM dan Mail, tapi di sini juga harus ada yang masuk juga, Dr. Oki klien saya, dan dokter satunya lagi, karena ini sindikat. Nah, Oh, dia katakan sindikat. katakan sindikat. Pertanyaan saya, Sindikat. apa dan dasar apa ya kuasa hukum DRG itu menyatakan bahwa klien saya ini adalah seorang sindikat, yang dimana faktanya kita ketahui semua beliau adalah seorang dokter yang memiliki 70 klinik kecantikan yang tersebar di seluruh Indonesia, yang mempunyai reputasi dan nama baik, ya, dan tidak pernah ada putusan hukum sebagai seorang sindikat sebelumnya. Nah, ini kan mengganggu, ya, sangat mengganggu. Lalu juga tidak elok lah kita nih kuasa hukum, saya melihat sebagai seorang advokat itu marah-marah gitu, ini harus ada tersangka lainnya ya, seolah-olah mendikte para penyidik cyber di Polda Metro Jaya. Saya bilang, kalian itu sudah melaporkan peristiwa ini di Polda Metro Jaya Subdit Cyber. Artinya kalian sudah percaya kepada pihak penyidik, pada pihak polisi cyber di Polda Metro itu bahwa mereka akan bekerja dengan baik. Dan tidak cukup sampai di situ, sudah dibuktikan juga oleh para penyidik cyber Polda Metro Jaya, sudah dibuktikan bahwa yang katanya beredar luas di masyarakat seorang NM itu adalah kebal hukum, pada faktanya saat ini dia tersangka dan ada di dalam tahanan. Artinya itu sudah dibuktikan oleh pihak penyidik cyber bahwa mereka kerja secara profesional. Nah, makanya saya bilang jangan lagi pengacaranya DRG atau pengacara pelapor ini nge-push atau berusaha membangun opini atau mendikte penyidik untuk menjadikan klien saya juga turut serta tersangka. Tapi menurut kuasa hukumnya Reza Gledis ini, memang dia menemukan ada rekaman-rekaman pembicaraan, termasuk terhadap apa yang sudah pernah diterima oleh kita. Dia mengatakan bahwa ada keterlibatan di sana juga, katakanlah sebagai penengah, oh kamu hubungin aja segera gini-gini. Termasuk kalau nggak salah kami dengarnya sebagai masyarakat terhadap juga seorang dokter Melvin, kalau nggak salah ya. Melvina bukan dokter, dia pengusaha skincare. Oh dia pengusaha aja ya. Bahwa di sana juga ada katanya pembicaraan atau rekaman terhadap permintaan uang sebesar 15 miliar, dan di mana kliennya Sunan ini tahu persis. Itu bagaimana kira-kira tanggapannya? Jadi saya jelaskan, saya kebetulan kenal dokter. Karakternya beliau itu orang yang friendly, orang yang suka artinya kalian teman di sini teman. Kalau bisa kalian bicara duduk berdamai, kenapa enggak? Jadi memang niatnya Dr. Oki itu bukan seperti yang digambarkan oleh diasumsikan oleh pengusaha pengacaranya DRG, dibilang sindikat, itu nggak tepat lah ya. Karena dia tuh betul-betul kepengen lihat teman sama teman jangan sampai ribut deh, kalian urus. Tapi kalau nggak bisa juga
Ya, yang kan nggak setuju lah ya, dan berdasarkan langkah hukum apa yang udah coba Ya, diambil gitu. terus sekarang juga kan muncul di media saat ini terakhir-terakhir ini ada seorang pengusaha skincare ya juga mengklaim bahwa dirinya korban pemerasan. Ya. Dirinya korban pemerasan dari NM. Juga ada di situ ada Dr. Oki klien saya. Ya. Nah pertanyaan saya, kalau Anda memang betul seorang korban pemerasan, mana bukti laporannya? Ya, kalaupun memang belum melaporkan, mana bukti Anda menyerahkan sesuatu, benda, uang, atau apapun itu terkait dengan yang dimana dia mengklaim dirinya adalah saya juga korban pemerasan. Kan gitu Bang, kita sama-sama tahu lah Bang, sederhana sekali kalau orang mengklaim dirinya korban ya dia harus betul-betul ya sudah menyerahkan ya. Menyerahkannya juga dalam bentuk apa kan gitu, atau paling tidak ya dia sudah melaporkan, kan ini enggak ada. Nah, itu atas nama Melvina kemarin pengusaha skincare produk Davina, kami sudah resmi Bang melayangkan surat teguran atau somasi. Oh, somasi. Bahwa saya meminta klarifikasi atas dasar apa Anda mengklaim diri Anda sebagai korban, dan atas dasar apa Anda mempunyai percakapan chat itu kok bisa beredar di sosial media maupun di teman-teman wartawan. Iya. Oh, ada itu kan saya tanya, tolong klarifikasi. Jadi teguran saya itu segera bikin klarifikasi dong. Bener nggak ada dia sebagai korban? Buktinya apa? Lalu bener nggak itu kok sudah beredar jadi konsumsi publik, ada jadi konsumsi publik, ada percakapan menjadi fitnah, tidak menjadi blunder. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Jangan bikin ngambang abu-abu. Iya. Bisa ditanggapin Pak Petrus ini kemana nih? Urusan mengenai rekam segala macam, sebenarnya aturan hukumnya seperti apa sih? Emang boleh gitu merekam? Karena kan Sunan ini kan keberatan dengan itu. Bahwa memang katakanlah yang boleh merekam itu adalah lembaga-lembaga negara atau pihak-pihak penegak hukum, KPK mungkin, Mabes Polri, mungkin Kejaksaan. Nah kalau pribadi ke pribadi gitu dalam pembicaraan telepon, kemudian merekam pembicaraan, kemudian mengekspos itu ke masyarakat atau ke media, atau dibenarkan? Dasar hukumnya apa? Atau kalau nggak boleh apa alasannya? Jadi kalau direkam dan disebarkan dan di situ ada data pribadi, maka bisa kena undang-undang penyebaran data pribadi. Ya. Tetapi masalahnya apa yang dikatakan oleh rekan Sunan ini bahwa percakapan antara kliennya dengan Davina itu disebarkan, kita juga tidak tahu motivasi dia. Apakah hanya sekedar maksudnya menyerang kembali kepada teman pembicara itu, atau memang pemberitahuan ke publik ingin menjelek-jelekan. Jadi tergantung dokter Okinya itu mau melihat dari segi mana pelanggaran pidananya kan, karena di situ mungkin ada penyebaran data pribadi, atau percakapan itu bersifat konfidensial. Kalau sudah rekaman tanpa izin dan disebarkan, bisa kena undang-undang pelanggaran undang-undang IT, menyebarkan berita bohong atau penyebaran data pribadi. Jadi tergantung ditelaah, dan untuk menjadi suatu kasus katakanlah penyelidikan kan harus meminta pendapat ahli ya. Kata-kata ini maksudnya apa, atau apakah memenuhi unsur-unsur dalam penyebaran data pribadi. Jadi tergantung, misalnya Pak Sunan somasi dia dalam rangka minta klarifikasi. Tentu klarifikasi apakah dia sebagai korban, tentu dia harus membuktikan dia menggunakan produk apa, dampaknya apa. Ya, dia harus bisa buktikan. Kalau enggak, artinya dia menyebarkan berita bohong. Dan itu bisa dipidana. Karena menjatuhkan orang. Tapi kalau dia bisa buktikan apakah dia pengguna langsung atau orang lain yang menggunakan lalu memberitahu dia, ya, karena korban kan bisa juga dia atau bisa orang lain. Sehingga kalau dia punya percakapan itu beredar dan itu tidak benar, ya kemungkinan dokter Oki melalui rekan Sunan bisa melakukan langkah-langkah hukum, karena dia menyebarkan sesuatu yang tidak benar kan dampaknya kan menjatuhkan dan merugikan orang. Bisa.